Kencang berembus isu bahwa mantan penggawa Persema Malang yang baru saja dilepas dari PS Sleman, Irfan Haris Bahdim, bakal merapat ke Arema. Kabar tersebut berawal dari berita di salah satu media bola nasional yang menyebutkan bahwa selepas dari Sleman, pemain 33 tahun tersebut mendekat ke kandang singa. Sebenarnya bukan kali ini saja Bahdim dikabarkan ke Arema. Vinceha mencatat setidaknya sudah 3 kali kabar pemain berdarah asli Malang tersebut diisukan ke Arema. Pertama pada 2014, kemudian di 2017, selanjutnya di 2020 yang lalu. Lalu sebenarnya apa dampak positif dan negatif jika memang kakak ipar dari Kim Jeffrey Kurniawan tersebut akan bergabung dengan Arema? Mari kita simak ulasannya. Dampak positif. Pertama, popularitas. Irfan dan sang istri Jennifer Bahdim sudah dikenal sebagai pesohor, sehingga kedatangannya ke Arema pun akan bisa mengangkat popularitas Singoedan semakin melambung tinggi. Tentu termasuk juga dampak finansial, seperti penjualan jersey dan juga brand image dari Bahdim yang bisa dimanfaatkan oleh Arema. Kedua, daya serang. Secara teknis, Arema juga akan mendapatkan dampak positif jika memang Bahdim jadi merapat. Selama ini, pemain keturunan Belanda tersebut memang dikenal sebagai pemain dengan daya serang tinggi. Bahdim termasuk pemain di lini depan yang komplit, yang bisa beroperasi sebagai target man, menyerang sayap, pemantul, false nine, hingga gelandang serang. Kedatangan Bahdim akan membuat opsi menyerang Arema semakin bertambah dan memudahkan pelatih Eduardo Almeida meracik taktik. Ketiga, pengalaman. Irfan Bahdim termasuk pemain yang penuh pengalaman, bukan saja di Liga Indonesia melainkan juga di luar negeri dan serta timnas. Tercatat, dia pernah bermain di Liga Thailand, Jepang, dan juga Belanda. Sehingga, dengan segudang pengalamannya, tentu akan menjadi mentor yang berharga bagi skuad Arema yang banyak dihuni pemain muda. Dampak negatif. Pertama, persaingan ketat. Seperti kita ketahui, saat ini di lini serang Arema sudah terdapat banyak pemain depan berlabel nasional, mulai dari Derek Setiawan, M. Rafli, hingga Kus Hedia Hariyudo. Belum lagi tambah pemain senior Dendi Santoso dan striker impor Carlos Portes. Kehadiran Bahdim bisa jadi akan memperketat persaingan untuk menjadi starter di lini depan Arema. Tentu saja persaingan memang bagus, namun jika terlalu banyak melibatkan pemain selevel akan memakan korban. Seperti halnya sudah terjadi di bawah mistar gawang Arema, di mana kehadiran kiper asing Adilson Maringa membuat 2 pemain harus dipinjamkan, yaitu Udam Rusdiana San juga Kurniawan Kartika Aji. Kedua, tak lagi muda. Usia Bahdim pada tahun ini menginjak 33 tahun. Usia tidak lagi muda untuk pemain sepak bola, khususnya ketika harus beroperasi di lini depan. Sehingga secara fisik bisa jadi sudah ada penurunan. Sehingga hal inilah yang harus diperhatikan oleh Arema ketika memutuskan kata sepakat dengan Bahdim. Apalagi kayak bermain Eduardo Almeida yang lebih senang dengan pendek merapat serta variasi umpan-umpan lambung tajam jelas membutuhkan kemampuan fisik ekstra. Jika Bahdim menjadi merapat ke Arema, dia akan menjadi pemain paling senior di tubuh Singoedan, yang sementara ini dipegang oleh John Alvarezi dan Dendi Santoso dengan usia 31 tahun. Ketiga, kontrak tinggi. Dengan segala atributnya, bisa dipastikan bahwa Bahdim termasuk pemain bintang, yang tentu saja kompensasinya, harga yang harus dibayar Arema untuk memanfaatkan jasanya tidak akan murah. Sehingga bisa jadi Singoedan harus mengeluarkan kocek yang tidak sedikit bisa menjadikan Bahdim menjadi bagian dari kekuatan mereka. Tentu saja dengan keberadaan Juragan 99 sebagai presiden klub, hal tersebut tentu saja tidak menjadi masalah. Namun tentu sebagai klub yang berbasis industri dan bisnis, masalah cash flow alias kesehatan keuangan tetap harus dipikirkan. Sehingga patut dinanti, apakah memang Bahdim akan berjodoh dengan Arema di musim ini? Semoga kita akan segera tahu jawabannya.